Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, di pagi yang ceria ini kita semua patut bersyukur karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yang terindah atas segala karunia yang Dia berikan sebagai bentuk tanda kasih yang Dia berikan buat saudara dan saya, yaitu pemeliharaan sepanjang hari yang sudah kita lewati. Kini kita ada di akhir pekan. Dalam menikmati akhir pekan kita ini, mari saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan datang dengan firman-Nya memenuhi bejana kehidupan saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa. Kembali di pagi yang indah ini Tuhan, di penghujung minggu kerja kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu, bersyukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami akan mendengar kembali pewartaan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Berikan roh dan hikmat Tuhan dalam diri kami semua, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami diberi kekuatan untuk dapat mengerti dan memahami. Kami diberi kekuatan untuk kami berlakukan sepanjang hari yang kami akan masuki ini. Kami serahkan seluruh doa syukur kami di pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, di pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 48 sampai 59 sampai dengan 51, penekanannya pada ayatnya yang ke-51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, bukan menuduh tetapi menuruti firman-Nya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sejak hari dalam pekan ini kita membahas tentang tulisan Yohanes. Ketika Yohanes menceritakan dan memperkenalkan Yesus dalam dunia Helenis yang lebih kental dengan filsafatnya, maka Yohanes pun juga membahasakannya dengan bahasa filsafatnya. Sehingga hampir saja gaya Yohanes mirip dengan gaya filsafatnya, menjelaskan tentang Yesus yang selalu menyatakan, aku dan Bapa adalah satu, aku diutus oleh Bapa, dan setiap perkataanku berasal dari Dia. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kini Yohanes menulis tentang perdebatan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang lebih mengandalkan dan menghormati Abraham. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang diungkapkan oleh Yesus dengan mengatakan, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Yesus berbicara tentang kehidupan masa depan. Yesus berbicara bahwa Dia adalah firman. Dia adalah yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika Yesus berkata, barang siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Berarti firman itu adalah hidup. Karena hidup itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada firman-Nya, maka ia akan memperoleh hidup. Dan hidup itu bukan dalam pengertian hari ini, tapi kehidupan yang kekal. Lalu kemudian bagaimana dengan perdebatan ketika Abraham bla 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 dan seterusnya. Lalu Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham. Benar, karena Yesus adalah firman Allah itu. Dan firman itu sudah lebih dulu sebelum zaman Abraham. Dan itu sudah ada sejak permulaan ciptaan, bahwa sebelum dunia ini terjadi firman Allah, roh Allah melayang-layang, lalu kemudian Allah berfirman, jadilah terang bla bla dan seterusnya dalam kitab Kejadian. Itu berarti Yesus ingin menjelaskan dirinya yang tetap menjadi satu kesatuan dengan Sang Bapa, bahwa Dia dan Bapa adalah satu karena Dia adalah firman yang sudah menjadi daging. Dan karena itu benar bahwa Yesus ada bahkan sebelum Abraham, Dia sudah ada, karena Dia berbicara tentang firman yang pada mulanya di pasal 1 ayat 1 dari Injil Yohanes. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bisa melihat dalam konteks ini, berpikir apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes, sehingga kita semua dapat memahami siapakah Yesus. Dan Dia adalah firman Allah itu. Dia adalah Allah karena Dia berasal dari Allah.
firman yang tadi itu. Yang firman itu adalah Allah sendiri. Dan karena itu saudara-saudara, kita patut bersyukur. Dalam minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita diajak untuk semakin diyakinkan bahwa Allah sudah datang. Dan firman-Nya itu sudah nyata dalam hidup kita. Dan karena itu, ketika dia menyerahkan hidupnya melalui pengorbanan di kayu salib, dia ingin menyatakan, mengembalikan kembali citra manusia seperti semula. Bahwa manusia diciptakan berdasarkan firman Tuhan, yaitu dengan nafas, dengan manusia itu menjadi hidup, dan nafas itu adalah Allah sendiri, roh Allah yang hadir dalam diri manusia. Nah saudara-saudara, mari kita bersyukur bahwa Kristus mengembalikan hidup manusia kembali seperti citra yang digambarkan dalam kitab Kejadian, supaya kita semua kembali kepada gambar dan rupa Allah yang semula. Mari berkarya, selamat menikmati akhir pekan, dan tetap yakin percaya bahwa siapa yang menuruti firman-Nya dan firman itu adalah Allah, maka ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya, berbicara tentang kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat-Mu, di mana Engkau sudah memberkati kami. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Indah Herawati. Tuhan Yesus memberkati akan sukacita saudara kekasih kami yang bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Tiap pribadi, tiap keluarga diberkati oleh Tuhan. Yang lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan, sukacita. Yang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Secara khusus hamba-Mu Pendeta Emeritus Metan Vanuan dalam perawatannya, kami mohon campur tangan Tuhan memberkati hamba-Mu ini melalui proses perawatan, dan semuanya mujizat-Mu akan nyata. Dan kami yakin tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan jika kami menyerahkan perkaranya di bawah salib-Mu. Kami juga mau berdoa untuk istri dan anak-anak. Tuhan berkati mereka semua. Kami mau berdoa untuk para diakon penatua. Tuhan Yesus berkati dalam tugas pelayanan mereka, keluarga, dan juga karya kerja mereka semua. Unit-unit misioner, berkati juga badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami serahkan semua doa dan keberadaan mereka semua dalam tangan Tuhan Yesus saja. Kami menyerahkan jemaat sejahtera ke dalam tangan-Mu, dan kegiatan hari ini untuk retreat anak katekisasi sampai esok, Tuhan Yesus berkati. Berkati para pembicara, berkati juga anak-anak katekisan, berkati juga tim kerja, dan kami pelaksana harian majelis jemaat di dalam memproses anak-anak ini yang pada minggu depan akan menerima tanggung jawab sebagai warga sili jemaat. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Di pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati mulai dari pusat sampai ke daerah, aparat keamanan, baik itu TNI maupun kepolisian. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di akhir pekan ini. Kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.